Apakah kalian percaya pada keberadaan bambu petuk? Mitos dan hal mistis tentang bambu petuk, keberadaan kodam di dalamnya, mustika, batu ajaib, dan mitos lain terkait bambu petuk? Ayo kita pelajari terlebih dahulu apa itu bambu. Istilah sains, bambu termasuk golongan tanaman spesies rumput raksasa yang umum tumbuh di daerah hutan tropis seperti di hutan Indonesia. Sangat banyak sekali jenis bambu, termasuk bambu yang ada di belakang saya. Ini adalah jenis bambu yang berukuran besar. Bambu atau buluh atau bisa juga disebut sebagai aur merupakan tanaman berbunga menahun hijau abadi. Dalam bahasa Latin, bambu disebut sebagai Bambusoideae. Ada banyak jenis bambu yang ada di bumi ini. Salah satunya spesies bambu yang ada di belakang saya ini bambu tergolong bambu raksasa atau bambu hijau. Dan ada juga yang namanya bambu kuning, ada bambu mayang, aur Cina, bambu Cina, dan masih banyak lagi. Bambu atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai pering dapat tumbuh tinggi dan lurus pada ketinggian mencapai 10 meter. Kita mulai mengenal bambu secara sains kali ini. Nah, di belakang saya ada bambu yang jenisnya bambu raksasa. Ini bambu sangat umum sekali kita temui di Indonesia. Biasanya bambu itu tumbuh dari ruas-ruas batang seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, akar-akar yang seperti ini bisa untuk metode perbanyakan. Kita bisa potong ini lalu kita tanam. Dan juga bisa juga dari bunga. Umumnya biasa bambu juga berbunga. Dari bunganya itu kita semai lalu tumbuhlah individu baru. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara cepat. Hal tersebut juga bergantung pada kondisi alam dan jenis tanah tempat ia tumbuh. Biasanya, tanaman ini hidup merumpun dalam jumlah yang banyak. Kira-kira kenapa ya? Kenapa bambu hidup berumpun? Nah, karena bambu biasanya tumbuh dari bintil-bintil akar yang ada di bawah pohonnya. Sifat bambu biasanya tumbuh dia memperbanyak akarnya terlebih dahulu, memperkokoh tanamannya dulu dari akar, lalu baru dia menumbuhkan yang namanya tunas bambu yang baru seperti rebung. Mari kita lihat rebung seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya rebung. Kita lihat ini ada yang namanya rebung ya. Ini namanya rebung bambu. Biasanya bambu tumbuh dari bintil-bintil akar di bawah, lalu dia menyebarkan akarnya, memperluas akarnya, lalu tumbuhlah rebung seperti ini. So, bintil-bintil akar pada ruasnya juga menjadi salah satu alasan perbanyakan tanaman ini sangat mudah. Secara sains, bambu tumbuh normal biasanya ruas dari bawah sampai ke atas itu tumbuh normal ya, sejajar dari bawah ruasnya sampai ke atas. Ada yang tidak normal yaitu bambu petuk. Itu ada orang-orang yang percaya akan mistis bahwa bambu itu bisa tumbuh ruasnya berhadap-hadapan. Bambu petuk atau pering petuk bisa disebut dengan bambu yang bertemu dengan ruasnya antara ruas bawah dan ruas atas. Maybe, mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi dengan sebutan bambu petuk. Ini merupakan fenomena alam yang sangat tidak masuk akal secara sains. Istilah bambu petuk, banyak sekali orang-orang yang menyebutkan tentang bambu petuk. Pada dasarnya, dalam hal mistis, bambu petuk sangat dipercayai mengandung aura-aura yang mistis.
Secara sains atau secara ilmiah, bambu itu tidak ada yang namanya tumbuh ruasnya berhadap-hadapan dengan istilah bambu petuk. Bambu tumbuh dengan ruas yang sejajar dari bawah sampai ke atas, tidak ada yang berhadap-hadapan. Pada umumnya, bambu memiliki ruas dan berbuku-buku. Biasanya, ruas bambu memiliki kelopak batang dan bertunas sejajar ke atas. Setiap tunas akan tumbuh berseling antara kiri dan kanan pada bagian ruasnya. Ada ruas bambu yang tumbuh ruasnya berhadap-hadapan antara tunas atas dengan tunas bawah. Itu berhadap-hadapan, itulah yang disebut dengan bambu petuk. Menurut ilmiah atau sains, itu sangat mustahil sekali terjadi, karena bambu umum tumbuh biasanya tunasnya menghadap ke atas semua, tidak ada yang namanya tunasnya berhadap-hadapan. Itu sangat mustahil sekali. Pertumbuhan tunas atau pelepah bambu pada setiap ruas selalu tumbuh ke atas karena proses fotosintesis oleh cahaya matahari. Bisa kita lihat di sini, ini tunas bambu, tunasnya menghadap ke atas, dan ini juga menghadap ke atas. Ada yang menyebutkan bahwa tunas bambu ini bisa tumbuh menghadap ke bawah, dan tumbuhnya akar berada di sini. Ruas ini menghadap ke bawah, ruas ini menghadap ke atas. Nah, itulah yang dipercaya orang-orang mistis dan orang-orang yang gaib itu dengan istilah bambu petuk. Tapi dalam pandangan sains dan ilmu ilmiah, bambu yang tumbuh seperti itu sangat mustahil sekali terjadi. Kemungkinan bambu petuk yang dimaksud secara gaib atau secara mistis itu secara ilmiahnya bisa kita kaji dengan pertumbuhan tunas yang tidak normal, bukan karena dia bertumbuh secara gaib. Mungkin di dalam dunia sains dan teknologi atau secara ilmiah, bambu yang namanya disebut bambu petuk tumbuh tunas ini terhadap tunas ini mungkin saling bersatu seperti ini. Nah, seperti ini. Tumbuhnya tidak normal, jadi dia berhadap-hadapan, jadilah yang namanya bambu petuk. Itu menurut pandangan sains dan ilmiah. Sama seperti tanaman pada umumnya, bambu tumbuh memerlukan makanan dan air. Setiap tanaman akan tumbuh mengikuti jalur atau arah tempat di mana ia mampu memperoleh zat dan unsur tanah agar dapat tumbuh dan hidup. Secara mistis atau ilmu gaib, biasanya bambu yang ruasnya berhadap-hadapan atau disebut istilah dengan bambu petuk, ada yang mengatakan di dalamnya ada kodam, ada bersemayam hantu, setan atau jin. Di dalamnya entah ada mustika. Itu menurut sains sangat mustahil sekali terjadi. Yang namanya ada kristal, ada mutiara, ada permata di dalamnya, itu sangat mustahil sekali terjadi. Kemungkinan kalaupun bambu yang kita sebut dengan bambu petuk tadi, yang bambu tumbuh tunasnya berhadap-hadapan, mungkin karena faktor alam atau faktor yang tumbuhnya tidak normal antara tunas atas dengan tunas bawah, atau dengan bersatunya individu tanaman lain atau antara pohon lain dengan pohon sebelahnya, itu tumbuh bersatu seperti ini. Mungkin bisa terjadi secara ilmiah dan secara sains. Tapi secara mistis, mungkin pandangan orang mistis, mungkin bambu petuk itu ada. Tapi secara pribadi saya dan pengetahuan saya secara sains, bambu petuk itu tidak ada. Bambu petuk atau biasa disebut sebagai pering petuk merupakan fenomena buatan alam yang terjadi secara alami pada dunia sains. Pertumbuhan ruas yang berhadapan pada batang bambu adalah hal yang sangat jarang terjadi, bahkan mustahil untuk ditemukan. Bisa kalian lihat di sini, ini sangat banyak sekali bambu, rumpun bambu. Dari bambu yang ini ke
sebelah sana dan sebelah sana masih banyak lagi bambu, dan di sana ada juga, di sana ada juga. Banyak sekali bambu, dan juga saya banyak sekali menemui pohon-pohon bambu, dan juga saya pencinta bambu. Sangat jarang sekali saya menemukan yang namanya bambu bertemu dengan ruas, antara ruas atas dengan ruas bawah. Itu sangat sekali jarang saya temukan. Apabila teman-teman ada yang menemukan bambu itu tumbuh berhadap-hadapan ruas, boleh komen di kolom komentar channel ini dan buktikan secara sains bahwa bambu petuk itu memang ada. Kepercayaan orang-orang tentang hal mistis terkait keberadaan bambu petuk bisa jadi merupakan interpretasi dan analogi dari kepercayaan gaib yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Bisa kita lihat di belakang ini pertumbuhan tunas bambu. Dia saling berhimpitan, saling bersaing untuk berfotosintesis atau fotosintesis, memasak makanan melalui cahaya matahari. Mereka tumbuh sangat rapat di dalam. Nah, terjadilah yang namanya bambu petuk. Mungkin terjadi persaingan antara individu satu individu lain di dalam bambu-bambu yang tumbuh rapat ini. Dari atas mungkin ada yang turun ke bawah, ada yang ke atas, ada yang nyamping, ada antara itulah mungkin bisa terjadi yang namanya bambu petuk. Bersatulah bambu, tunas-tunas bambu tadi menjadi saling berhadapan. Itu secara sains dan ilmu ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan alam, semua tumbuhan yang hidup di bumi memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Karena kondisi alam dari bambu dan pertumbuhannya sangat cepat yang membuat tanaman ini hidup berhimpitan dalam satu rumpun. Dan juga karena sifat alami mereka yang hidup di alam, antar individu akan berlomba-lomba untuk dapat bertahan hidup kemudian berkembang biak. Tunas dapat tumbuh menghadap ke bawah jika sumber makanan dan cahaya memaksa mereka secara alami. Akan tetapi jika kalian semua atau kawan-kawan semua, sahabat-sahabat sekalian yang ada di Indonesia, jika pendapat saya secara sains dan ilmiah tentang bambu petuk dan membantah tentang terjadinya bambu petuk itu tidak ada, saya mohon maaf secara pribadi dan secara channel saya dan tim-tim saya tentang bambu petuk. Jika kalian percaya tentang bambu petuk atau yang namanya pring petuk atau tunas bambu yang berhadapan, itu hak kalian sebagai ilmu pengetahuan kalian tentang mistis atau hal gaib. Tapi secara saya pribadi yang mengerti tentang ilmu sains dan ilmiah, saya wajib memberi penjelasan tentang yang namanya pertumbuhan tunas-tunas bambu atau pertumbuhan tanaman bambu. Jadi, secara sains atau dari kacamata ilmu pengetahuan alam, pembentukan bambu petuk yang mana ruasnya saling berhadapan merupakan fenomena yang dapat terjadi murni karena faktor alami pada alam. Jika saya ada salah kata atau menyinggung para kawan-kawan sekalian atau sahabat-sahabat kalian yang ada di Indonesia yang memahami tentang bambu petuk atau pring petuk, saya secara pribadi memohon maaf dan memohon ampun secara pribadi dan tim-tim saya, karena saya menjelaskan bambu secara ilmiah dan membantah tentang proses terjadinya bambu petuk atau pring petuk secara gaib.